umur. Kemudian beban tanggungan. Satu lagi angka melek huruf. Oke. Nah, selanjutnya mengenai skala pengukuran. Pengukuran ini erat kaitannya dengan kuantifikasi, yaitu perhitungan, di mana para peneliti sosial umumnya membedakan antara kuantifikasi melalui kategorisasi, contohnya skala nominal, kemudian kuantifikasi melalui pengukuran untuk skala data ordinal, interval, dan rasio. Nah, keempat skala pengukuran ini itu berbeda dalam derajat kuantifikasi terhadap variabel. Untuk itu, di bagian ini nanti akan dijelaskan mengenai skala nominal, ordinal, interval, dan rasio, sehingga nanti dapat digunakan untuk menetapkan teknik atau prosedur statistik yang sesuai dengan variabel yang kita teliti. Skala pengukuran yang pertama, ini adalah skala pengukuran yang paling sederhana, yaitu skala nominal. Nah, skala nominal ini hanya berdasarkan nama, kualitatif ya berarti dia. Misalnya jenis kelamin, berarti kan hanya ada laki-laki, perempuan. Biasanya nanti setiap kategori pada skala nominal ini dapat diberikan simbol untuk keperluan identifikasi, baik dalam bentuk angka ataupun huruf. Namun simbol tersebut tidak memiliki makna. Contohnya, alasan utama pindah, yang terdiri dari kategori pekerjaan, pendidikan, perkawinan, ikut suami, istri atau orang tua, keluarga, perumahan, dan lainnya. Nah, misalnya dari kategori-kategori tersebut itu diberi simbol 1 untuk pekerjaan, 2 pendidikan, 3 perkawinan. Dan itu kan tidak 1, 2, 3-nya itu kan tidak memberikan arti, jadi hanya simbol, bukan dihitung loh ya. Jadi 1, 2, 3 itu hanya sebagai simbol saja, bukan dilakukan perhitungan. Berarti misalnya dia pindah karena pekerjaan, berarti nilainya 1, bukan seperti itu, hanya simbolnya saja. Kemudian skala ordinal. Untuk skala ordinal gimana? Untuk skala ordinal ini hampir sama dengan nominal, tetapi ada pengurutan. Jadi diurutkan. Ya betul, Pak Desi, berdasarkan urutan. Contohnya apa contohnya? Contoh untuk skala ordinal apa? Yang bisa diurutkan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan apa aja? TK, SD, SMP. Ya, harus urut ya. Jadi nggak boleh dibolak-balik karena memang sudah berdasarkan urutan. Di sini itu peneliti tidak mempunyai
atau tidak dapat merubah urutan kategori yang telah ditetapkan. Karena nanti janggal, masa habis SD terus SMA. Maksudnya ini dalam secara umum ya. Walaupun dalam kenyataannya ada misalnya yang udah pinter dari SD terus lompat ke SMA ada. Tapi ini kita lihat secara umum. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Kalau skala interval ini, peneliti dapat menentukan bahwa suatu kasus lebih atau kurang dibandingkan kasus lainnya. Contohnya, variabel suhu. Jika suhu udara tertinggi hari ini mencapai 32 derajat Celcius, sedangkan kemarin hanya 29 derajat Celcius, maka kesimpulannya apa? Kalau hari ini 32, kemarin 29, apa yang bisa disimpulkan? Lebih panas ya. Kemudian di sini itu skala interval memiliki keterbatasan, yaitu titik awal dari skala pengukuran tidak diketahui. Artinya seperti ini, kita tidak dapat menentukan di mana titik 0 berada. Yang bisa dikatakan adalah 0 derajat Celcius itu suatu titik atau suhu di mana air membeku. Tapi tidak bisa diartikan bahwa kondisinya tidak ada panas. Jadi tidak ada 0 mutlak ya di situ. Kemudian contohnya dalam ilmu sosial itu untuk data atau variabel berskala interval ada skala jarak sosial yang disusun oleh Bogardus. Yang terakhir skala rasio. Ada yang bisa menjelaskan skala rasio? Gimana? Untuk rasio, untuk skala rasio skala rasio ini itu memiliki seluruh sifat yang dimiliki oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Kemudian ditambah lagi kemampuan untuk melakukan perbandingan pada skala pengukuran yang disusun. Nah, kenapa hal ini mungkin? Karena pada skala rasio terdapat nilai 0 yang menunjukkan tidak adanya suatu jumlah yang dapat diamati untuk suatu variabel. Misalnya, kita membandingkan seseorang yang memiliki berat badan 45 kg dengan orang yang berat badannya 30. Nah, di sini kan berarti selain orang pertama 15 kg lebih berat dari orang kedua, kita juga dapat mengatakan bahwa orang pertama 1,5 kali lebih berat dari orang kedua. Contohnya, tingkat partisipasi angkatan kerja, kemudian angka kelahiran menurut umur, dan angka melek huruf.